Sebenarnya memang benar PKL itu sendiri menjadi dilema ya, dilema dalam arti di satu sisi itu kenapa ada pedagang kaki lima dikarenakan artinya pemerintah belum banyak menciptakan lapangan kerja. Nah di sisi lain artinya ada sebagian orang yang berpikir bagaimana caranya berkreativitas dalam. Jadi kalau pedagang kaki lima itu nggak selamanya buruk ya, karena pedagang kaki lima juga timbul dari kebutuhan masyarakat juga ya. Mungkin karena lapangan kerja yang sulit, jadi mereka usaha kecil-kecilan. Cuma karena mereka nggak bisa sewa tempat ya, mereka pakai jalan-jalan umum kayak di trotoar, pinggiran jalan, di depan toko orang. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Di Pengacara Channel. Sepertinya ada yang baru silakan. ya. Ini ada yang baru? Apa yang baru ya? Ini orang baru. Sebenarnya guys, ini nih bukan orang baru. Orang sih. baru rasa second ya. Kami tidak nganggep dia sih sebenarnya. Jadi iya. sebenarnya biar jangan kosong bayar mas. Benar. Jadi Isi ya. kekosongan. Iya, Ya. kayak itu. Sebenarnya kok tidak dianggap sebenarnya Iya. di sini gong iya. Ternyata bukan hati dia yang ngisi kekosongan. Kursi juga harus diisi. Bukalah sekarang. Kita kasih kesempatan ya Oke. guys buat ke Agung untuk buka. Kita mau bahas apa ini? Jadi hari ini Pengacara Channel khusus membahas tentang peraturan daerah yang mengenai tentang ulangi gimana? Oke, baiklah, hari ini Pengacara Channel akan membahas tentang Pedagang kaki lima. Iya. Kita sering Bagaimana pengaturan? Apakah boleh atau tidak? Nah, itu menurut Iya. pandangan Pengacara Channel. Jadi guys, ini apa sih? Lagi magang ya. Jadi Iya. maklum ya, agak harap-harap maklum. Nah. Kayak inilah kalau memang nggak lagi magang kayak ini. Stylannya. Udah. Terus lanjut, apa? Nak ngomong apa? Coba. Bagaimana informasinya? Kita tunggu setelah tayangan berikut ini. Gitu ya. Ya, tentu dari sebelum terbentuknya undang-undang pedagang kaki lima, tentu kita tak ada sebuah rancangan ya. Nah, rancangan itu dibuat itu ada mekanisme yang mana rancangan undang-undang itu bukan undang-undang sih, ini perda ya. Iya, perda. Jadi perda itu dibuat oleh kepala daerah yang memimpin suatu daerah. Nah, yang mana perda itu dibuat untuk kepentingan umum. Nah, ya, jadi perda itu untuk kepentingan umum yang meluas. Meluas itu merembes ya. Oke, Iya. singkatnya guys, kami hari ini mau mengangkat konten dengan judul ketentuan hukum bagi pedagang kaki lima. Begitu Agung. Ketentuan hukum. Oke, bagaimana definisi dari PKL sendiri itu apa Pak Agung? PKL, tentu PKL itu pedagang kaki lima. Ya, Nah, berarti itu kepanjangan. kepanjangan. Definisi manusia Pedagang kaki lima tuh kalau nggak salah tuh ini ya, kaki mejanya ya. Nah, lima kaki. Iya. Jadi aku mungkin mau menjelaskan sedikit ya guys. Pedagang kaki lima itu adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha di mana usahanya itu dia menjajakan dagangannya itu memakai badan jalan, dalam arti bisa di jalan trotoar atau di depan toko orang. Nah, itu disebut pedagang kaki lima. Memang ada pro dan kontra antara pedagang kaki lima sama pemerintah. Kenapa? Ya, itulah akibatnya kenapa harus adanya peraturan daerah, karena biar ada yang mengatur pedagang kaki lima itu. Nah, bagaimanakah peraturannya itu akan dijelaskan oleh Welly. betul itu. Iya benar, setiap daerah punya aturannya masing-masing ya. Jadi kalau pedagang kaki lima itu nggak selamanya buruk ya, karena pedagang kaki lima juga timbul dari kebutuhan masyarakat juga ya. Mungkin karena lapangan kerja yang sulit, jadi mereka usaha kecil-kecilan.
Cuma karena mereka nggak bisa sewa tempat ya, mereka pakai jalan-jalan umum kayak di trotoar, pinggiran jalan, di depan toko orang. Benar itu omongan Cuma tadi. bagaimanapun juga itu nggak boleh ya. Ya, sebenarnya memang benar PKL itu sendiri menjadi dilema ya, dilema dalam arti di satu sisi itu kenapa ada pedagang kaki lima dikarenakan artinya pemerintah belum banyak menciptakan lapangan kerja. Nah, di sisi lain artinya ada sebagian orang yang berpikir bagaimana caranya berkreativitas dalam mencari pekerjaan dengan cara berdagang meskipun di pinggir jalan. Nah, tetapi kan seharusnya kan karena dia berjualan itu menggunakan badan jalan atau menggunakan fasilitas umum yang mestinya digunakan bagi pejalan kaki. Nah, oleh karena itulah adanya peraturan tentang pedagang kaki lima ya. Untuk setiap daerah itu berbeda ya, daerah kabupaten atau kota bisa diatur di perwali, ada juga di perda ya. Kalau untuk kota Palembang khususnya itu di Perda nomor 13 tahun 2007 ya. Itu perubahan atas Perda 44 2002 tentang ketentraman dan ketertiban ya. Nah, di sini memberi pengertian trotoar ya sebagai jalan di pinggir jalan disediakan untuk pejalan kaki. Nah, kemudian disebutkan di pasal 22 ayat 1 itu pada hakikatnya bahwa menempatkan benda-benda di tempat umum untuk melakukan kegiatan usaha itu dilarang ya, tidak diperkenankan. Apabila hal demikian tetap terjadi, maka akan dikenai sanksi kurungan ya paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Memang pada pelaksanaannya sudah biasa ya, sering kita lihat konflik antara Satpol PP yang melakukan penertiban dengan PKL ya. Kembali lagi kalau menurut saya pribadi ini ya menjadi tanggung jawab pemerintah ya. Ya. Terus juga ketentuan bagi PKL yang berjualan itu ada ketentuannya ya. Kalau seandainya dia berjualan di pinggir trotoar ya, itu trotoarnya itu minimal mempunyai lebar 5 meter dan dia memakai jalan itu dagangannya hanya 3 meter karena sisa 2 meter itu tidak boleh menutup bagi hak pejalan kaki. Jadi memang benar ada ketentuannya, meskipun memang PKL diperbolehkan tapi ada ketentuannya juga kayak itu. Jadi memang tidak mentah-mentah boleh kayak gitu. Ya harus terus sosialisasi ya, cuma sosialisasi kan tuh tidak mudah ya karena masih ada juga PKL yang membandel gitu. Padahal pemerintah rata-rata sudah menyiapkan tempat-tempat khusus untuk PKL, tapi PKL merasa tidak laku ya, jadi mereka kembali lagi di tempat yang ini. Mungkin untuk ada konsekuensi lain dari PKL itu adanya parkir liar ya, karena kan keramaian PKL, masyarakat datang ke situ ramai juga parkir liar ya, itu ada efek lain. Kalau parkir liar itu ada sama aja sih, bagi yang pelakunya punglinya bisa 3 bulan sama maksimal 50 juta. Umum itu ya, kalau ada PKL pasti ada parkir liar. Kalau di Palembang ada lah di sekitar Kampung Iwa itu. Ya, betul. Itu setiap hari ya, itu nyata ya. Nyata. Itu Bikin macet setiap hari sampai sekarang. Dan tidak ada solusi. Tidak ada tindakan Tidak ada tindakan. Karena pada dasarnya kalau yang di Kampung Iwa yang aku tahu ya, karena pernah ada juga keluarga yang jualan di situ, keluarga jauh benar kan, bahwa di situ itu memang ada setoran perharinya 10.000. Ada distribusi. Untuk kalau ada ada kebersihan. Retribusi. Ya, retribusi benar. Retribusi. Jadi kalau seandainya memang dia mau berjualan, dia ngomong sama si A, sananya si A itu dalam tanda kutip ya, si A tanda kutip, dia kasih uang 10.000 per hari. Jadi kalau seandainya memang sudah ini boleh jualan kayak gitu. Sebenarnya bukan retribusi ya, retribusi itu kalau resmi mestinya. Kalau ini pungutan ya. Ini ya pungutan liar. Lebih pada liar ya. Karena kata-kata yang ambil itu preman. Jadi mereka ibaratnya nyewa tempat di situ ya, sekian meter itu. Ya. 10 menit. Oke, Ya, sudah ya. cukup. Apa lagi? Pertanyaan apa? Misalkan ada pedagang yang bertanya, jadi perda itu kan dibuat oleh pemerintah, itu menyampingkan azas namanya tidak merugikan orang lain juga kan, ya.
Terus? Ibarat kata tuh Pertanyaannya? ada keuntungannya. Dari perda pemerintah bentuk itu apa keuntungan bagi PKL itu? Paham nggak? Jadi aku tangkapnya gini ya, pertanyaan Agung ini kan. Jadi kata Agung guys, kan perda itu dibuat untuk peraturan itu dibuat untuk apakah ada kegunaan ya, ada manfaat bagi PKL kayak Karena itu. kalau undang-undang saja kan undang-undang dibentuk kan untuk kemaslahatan bersama kan. Iya benar. Jangan Masyarakat ada yang bersama, ya. dirugikan. Nah, begitu juga dengan perda PKL ini. Nah, di sini kan ada kontennya PKL, otomatis PKL itu kan dirugikan, orang yang dirugikan kan. Tidak, bukan dirugikan. PKL selama dia memang berjualan tidak memakai marka jalan, dia tidak. Jadi kan ada ininya, ada peraturan yang harus ditaati kan. Kalau saya Bukan lihat di tempat umum. bukan di tempat Jalan umum dan memang dia ada izinnya ya sesuai tadi, boleh berjualan di trotoar yang minimal 5 meter. Kalau seandainya memang dia sedang tidak mengikuti aturan ya wajib dia pasti ditangkap lah sama Pol PP. Itu. Terus peraturan daerah, peraturan apapun itu dibuat tidak serta-merta langsung diputuskan. Semua itu pasti dirancang dulu, dipikirkan dulu, dirapatkan dulu berhari-hari, berbulan-bulan. Jadi tidak mungkin merugikan. Penertiban juga kan dilakukan setelah ada 3 kali peringatan. Ya, peringatan dulu. Dan mungkin sebagai koreksi, perda tentang PKL itu tidak ada ya. Yang ada itu perda tentang ketentraman dan ketertiban Yap, kepada betul. umumnya. Di dalamnya itu mengandung larangan-larangan bagi PKL untuk berjualan di tempat-tempat umum yang mengganggu ketertiban, mengganggu ketertiban lalu lintas, Ya. arus jalan gitu. Jadi masyarakat juga harus paham. Kalau tindakan dari perda itu gimana Pak Weli dan Bu Septa? Tindakan dari perda apa? Tindakan efek jerah kepada pedagang kaki lima. Ya biasanya kan yang selama ini kalau Apakah efek, ada sanksi efek- administrasinya? ya ada tadi sudah dijelaskan sama Welly. Heeh. Tadi sudah. Misalnya tidak bisa membayar gimana? Kalau buntu. Nah, Apa ya? banyak buntu kan? Kan kalau dendanya itu kan paling banyak 50 juta. Jadi mungkin bisa dikenakan 1 juta atau 500.000. Tapi biasanya sosialisasi dulu. Jauh sih kalau ke situnya tuh mas. Selama ini sih jarang memang ya Walaupun kejadian itu. dendanya nggak bisa dipenuhi, biasanya diganti sama kurungan ya. Nah, Bisa berapa minggu gitu. iya. Sudah guys, kayaknya sudah cukup ya. Sudah ya guys, karena nih mau ngomong lagi. Soalnya udah ini nanya lagi, jadi sudah kami cukup di base sampai sini. Kesimpulan apa nah? Kesimpulan dari Bapak ini. Kesimpulannya boleh kalau ngasih kesimpulan coba. Jadi kami tinggal assalamualaikum aja. Ya, aduh. Jadi kesimpulannya guys ya. Ya. Kesimpulannya adalah Kesimpulannya adalah setiap suatu peraturan itu kita sebagai warga negara yang baik harus ditaati karena pemerintah membuat aturan itu demi kepentingan kita bersama, untuk ketitipan bersama, untuk kebersihan bersama. Jadi Kebersihan.